Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin al-ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus ketua pengajian 2 malam mingguan Bapak Ustaz Syukur, ketua mushola, dan bapak-bapak ketua RT mungkin yang hadir, dan ketua RW ya. Syukur alhamdulillah Allah masih berkenan kepada kita untuk kita sama-sama hadir dalam ta'lim pertemuan kita pada tempat kemarin senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula kehadiran kita dalam ta'lim ini dicatat sebagai jihad, pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, hari Rabu kemarin ya, kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk memilih salah seorang pemimpin ya. Cuman salah seorang pemimpin karena sepasang jadi 2 jadinya ya. Kalau kita coblos sepasang dapatnya 2 orang jadinya. Ada presidennya, ada wakilnya ya. Cuman alhamdulillah makin lama orang kita makin dewasa. Kalau dulu orang memilih pemimpin antara satu dengan yang lain itu sering marah-marah Pak. Tetangga marah sama Pak, sama tetangganya dengan sebab perbedaan pilihannya ya. Namun kemarin alhamdulillah begitu pulang dari tempat TPS, meskipun tetangga pada ketawa-ketawa ya. Ngebut apa tadi lu nyebut apa? Begitu ya. Enggak sungkan lagi sama teman-temannya ya. Begitu pulang gue nyoblos nomor 2 tadi, loh kayak gue nomor 1 tuh, begitu udah meskipun beda pilihan udah gak pada marah-marahan, alhamdulillah ya. Yang marah-marah dulu mereka Pak, yang sekarang ini masih yang masih pada pengen menang ya. Yang satu pengen menang ya, kenapa menang semua ya. Pasti ada yang ada yang kalah ya. Bupati lah 3 pasang, yang menang berapa? Sepasang aja, jangan 3-3-nya ya. Kalau sopir mobil, satu mobil sopirnya 3 bagaimana Pak? Lah yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, yang satu pengen lurus.
lagi beres ya. Makanya dunia ini ya kalau Tuhannya ada 3 nggak enak. Tuhan yang pertama pengen apa? Pengen lurus. Tuhan yang kedua pengen apa? Kiri. Tuhan yang kedua pengen apa? Pengen kanan. Enaknya Tuhan itu apa? Allahu Ahad. Allah itu apa? Esa, satu ya. Kalau Allah bilang ke situ lurus ya lurus. Allah bilang ke kanan apa? Ke kanan. Kemudian ke kiri ke kiri ya. Jadi begitu ya. Begitu juga besok ini begitu ditentukan udah ya, yang lain yang kalah udah apa? Udah diem aja udah. Jangan pengen menang apa? Tiga-tiganya ya. Alhamdulillah sudah apa? Sudah pada dilaksanakan. Tinggal barangkali nunggu apa? Pengumuman siapa yang menang, siapa yang apa? Kalah. Besok Pak kalau diumumin yang udah biasa pakai udah diem aja Pak, pilih aja. Yang menang dia ya. Kita harapan kita ketika kita pilih kata apa dalam apa namanya dalam mahfuzat itu iza wasidal amru fi ghairi apa ahlihi pandisa katanya. Kalau kita milih pemimpin yang bukan ahlinya maka tunggulah apa kebinasaannya. Makanya pilih pemimpin yang apa yang punya apa punya pengetahuan untuk apa memimpin ya. Mudah-mudahan pimpinan yang kita pilih mereka tiga-tiganya punya apa? Punya ilmu kepemimpinan dan begitu terpilih semuanya pada siap pemimpin. Itu doa kita ya. Mudah-mudahan pimpinan kita besok ada orang yang apa? Yang soleh ya Pak ya, yang bisa membawa kita umat Islam untuk apa? Untuk lebih baik yang tingkat provinsi ataupun tingkat apa? Tingkat kabupaten. Para bapak hadirin sekalian, dalam Al-Quran ada ayat ini au jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kalau kita habis wudu, kata Al-Quran ini au jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa, maka wudu itu bisa rusak, bisa habis, bisa selesai minal ghaib kalau orang itu buang air besar, aula mastumun nisa atau orang itu apa namanya bersentuhan dengan perempuan yang tanpa halangan. Dalam satu hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqluhu salata ahadakum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Faqala rajulun maut mal hadas ya Aba Hurairah qala al hadasu ahun durratun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu ahadukum la yaqbalullahu sholata ahadakum, tidak menerima oleh Allah akan sholat kalian idza ahdasa apabila kalian telah berhadas, hatta yatawaddoa sehingga ia berwudu kembali. Faqala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki min Hadramaut, dari Hadramaut, mal hadas, apa sih hadas itu ya Rasulullah? Al hadasu kata Rasulullah pusatun au durratun. Hadas itu datang pusatun kalau kalian kentut, pusatun artinya kentut, au durratun atau kalian buang air besar ya. Jadi kalau kita kentut sama buang air besar ini wudhu kita udah udah pergi dia. Yang tadinya kita wudhu rapih banget, tapi kalau pantat kita keluar angin pasti wudhu kita sudah udah pergi lewat dia ya. Kemudian ada begini, ketika habis wudhu kadang-kadang kan kalau antara pantat dengan apa namanya yang satu dengan yang sering ketemu tuh pinggir-pinggirannya Pak ya.
kemudian terasa angin itu kayak apa? Kayak pes gitu. Cuman enggak keluar dari mana? Bukan dari mana? Dari lubangnya, dari pusatnya, ya. Kalau dia terasa keluar cuma di luar aja, bukan dari pusatnya, enggak wudu, enggak apa? Enggak batal wudu kita, Pak. Tapi keluarnya kalau dari bunderannya, ya, apa aja lubang anusnya, lubang boolnya, itu dinyatakan apa? Batal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nawaqidil wudu ay musammahu aidon walladhi yanqudu ayyubtilul wudu'a sittatu asya, dan bermula yang membatalkan wudu ada 6. Ahaduha, salah satunya ma kharaja min ahadis sabilaini, salah satunya keluar dari 2 jalan, ay kubur wa dubur, min maudhi'in, dari seseorang yang sudah berwudu, hatta wadi'ah mu'tadan, hayyun wadihun mu'tadan, orang itu hidup dan keluar di tempat biasanya. Idza kana al-khariju qabaulin aw ghaitin aw nadiran kadamin hasan najisan aw tahiran kadudin artinya keluar dari 2 jalan itu, yaitu dari kubul dan dubur, dari orang yang sudah berwudu, hayyun wadihun, yang orang itu hidup, yang apa? Hidup, yang mu'tadan, keluarnya di tempat yang biasa. Idza kana al-khariju, apabila keluarnya dia itu dari mana? Kabaulin, dari apa? Dari tempat kencing, au ghaitin, atau apa? Atau najis, lubang belakang, au nadiron, atau yang biasa seperti damin, seperti darah, kaso najan, jadi lagi apa? Najis. Ini kalau ada keluar dari pantat, ya, baik berupa darah atau hasan, atau berupa apa? Batuk. Kaso najan, jadilah ia najis, ya. Jadi sesuatu yang keluar dari pantat atau dari depan, baik berupa batu apalagi berupa cair, pasti dia dihukumkan najis, ya. Kalau dia nyangkut najis, pasti wudu kita batal, ya. Klasik ya Pak, klasik, kocok. Kalau keselen, kalau dia keluar dari pantat, batal. Ya, apa? Karena diikuti oleh apa? Oleh cairan, Pak. Pasti ada yang keluar apa? Cairan yang keluar dari mana? Dari pantat, ya. Ada lagi yang bukan itu, autohiron, ada yang suci, kadudin, seperti ulat. Bukan ulat, Pak, ini sebenarnya, Pak. Kalau dulu zaman kita masih kecil, ada ibu-ibu, nenek-nenek kita, kalau kita makanin apa ya, kelapa, kata dia begini, itu toh apa? Kremian. Nah, kremian ini di sini dalam ilmu fikih namanya ulat. Cuman ulatnya kecil-kecil, ya, kecil-kecil banget. Kalau kita taruh di kaca dia apa? Berjalan, Pak. Gimana? Begitu ya, kayak ulat aja begitu, ya, pada jalan. Ya. Meskipun dia itu tahur asalnya, tapi karena keluarnya dari pantat tetap membatalkan wudu kita batal dengan sebab dud yang suci yang keluar dari mana? Pantat. Kan katanya dalam satu hadis begini, ad-dur fil halali halalun. Ulat yang ada di makanan halalun, hukumnya halal, dia Pak, dimakan, Pak. Jadi
kayak begini Pak. Orang itu makan apa? Makan lalap petek, meskipun petek itu dimakannya makruh ya, tapi banyak yang makan ya. Cuma kalau kemakan ulat itu di dalam apa? Di dalam petek tadi kagak jadi haram. Karena ada aja dimakan apa? Di makanan yang boleh dimakan ya. Jadi kalau ada makanan yang boleh dimakan, ada dudnya di dalam, dia itu kepakan kagak jadi apa? Kagak jadi haram. Atau ayam mau diolah, kemudian ditutupin sama apa? Sama laler kalau kentut jadi apa? Jadi dud ya, jadi ulat, jadi belatung ya. Nah kalau kita kebetulan kemakan sama kita si ulat yang ada di ikan ayam yang udah digoreng tadi, halalun, tetap dia namanya halal, nggak jadi haram tuh ya. Dud yang ada di makanan halal kagak jadi apa? Nggak jadi haram ya. Jadi kalau ada kremi yang keluar dari pantat kita, itu wudhu juga jadi batal. Jangan digarungin doang, ngerasain ya, gatal beli apa gatal dulu mah sering Pak itu ngerasain ya, gatal pokoknya begitulah yang namanya barang hidup keluar ya. Anu aja dulu mah Pak, cacingan orang buta dulu ginian ya. Kadang-kadang pantat kita ada apaan ini terasa nggak enak, begitu tarik apa cacing, ada cacingnya. Nah orang-orang kemarin, anak-anak kemarin nggak ada yang cacingan Pak ya. Zaman dulu banyak yang apa cacingan, entah makanannya kurang bersih atau apa itu nggak ngerti ya. Kalau kremian katanya dulu sering apa, sering makanin kelapa tua digadoin ya, iya dimakanin jadi apa, jadi kremian ya. Jadi orang yang keluar kremian pun di pantatnya itu bisa menghilangkan wudhu yang udah apa, yang dia udah wudhu ya. Illa almanil khariji bihtilamin min mutawaddiin fayakunu maq'aduhu minal ardi fala yanqudu. Nah ini ada Pak ini dalam ilmu fikih, kecuali orang mimpinya sambil duduk. Mimpi apa ini Pak? Mimpi yang enak Pak, mimpi. Kemudian apa namanya, khorojal mani, sampai keluar apa? Keluar mani. Nah ini bedanya keluar mani dengan sebab mimpi dengan keluar mani yang orang ada penjaga ini banyak ya, ada penjaga di negeri ya. Kalau orang keluar mani apa namanya, dia senggama sama istrinya mah ada dua yang keluar Pak. Yang pertama mazi dulu ya, karena dia nafsu apa gininya ya. Yang kedua begitu lama-lama baru keluar apa? Keluar mani. Kalau mimpi mah barangkali enggak Pak ya, begitu keluarnya Pak, keluar mani ya. Ini kalau dia keluar maninya dengan sebab mimpi sedang duduk dan duduknya tidak bergerak, ini fala yubtilul wudu, maka tidak membatalkan wudu. Cuma kagak ada kali Pak ya. Ya langka ya Pak, belum ini tuh orang tidur apa mimpi keluar Pak, keluar mani, langka itu Pak, langka dah ya. Yang banyak mah lagi apa, tidur beneran Pak, lagi tidur apa, tidur berbaring ya, mimpi ketemu beneran yang dulu ya. Iya, jadi mimpi ketemu pacar Pak, masa yang ada di rumah agak gini itu ketemu di pare ya. Wal muskilu, dan yang repotin, yang jadi ribet, yang jadi begubet, innama yang kudu wudu abil khariji min farjaihi jami'an. Yang jadi repot kalau ada bencong ganti yang kemaluannya dua-duanya Pak aktif, kemudian keluar barengan, yang depan keluar, yang belakang juga Pak keluar. Ini yang jadi apa? Yang dia tetap dia membatalkan wudu
cuma dia berisinya depan dan belakang, karena katanya di sini al khariji min farjaihi jami'an, barengan. Wasani, dan yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatin mutamakkinin, orang yang tidur duduknya cuman kagak tetap. Nah ini kalau sholat Jumat nih banyak. Sholat Jumat kadang-kadang sampai pulas. Kalau begini aja nih diam, meskipun ngorok ya, itu mah kagak batal. Cuma kalau kesono pantatnya apa? Sampai pantatnya keangkat, batal. Apalagi dia duduknya senderan. Makanya Pak, jangan sekali-kali kalau Jumat itu nyari tiang, ya jangan nyender. Kalau ngaji kali nyender, ngelayap-ngelayap dikit dicatat sama malaikat. Ya. Kata malaikat, dia gue catat ini, biar lagi dikit ya. Tapi kalau Jumat dia senderan, asal matanya kelejep, menit ke, sedetik ke, ya. Kalau nyender belakangnya batal. Jangan nyari tiang. Makanya kalau hari Jumat nyari tengah-tengah, yang belakang kita kagak apa, kagak sender, kagak nempel. Kalau belakang kita sana plek, wah batal itu Pak. Ya. Meskipun cuma sekejap banget, bentaran banget, tetap batal. Tapi kalau duduknya begini, apa namanya, hayatin, tetap pada tempatnya, meskipun tidur beneran, rokok, ya. Gitu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu aja Pak, sholat, kagak batal, tetap sholatnya sah, ya, gitu Pak ya. Jadi kalaupun pengen dia udah rada-rada tidur dikit, kemudian langsung sholat, cuma tadi duduknya yang pertama jangan senderan, yang kedua jangan sampai tadi rada-rada apa? Rada-rada terbalik, pantatnya apa? Pantatnya sampai ke apa namanya, keangkat ya. Kalau pantatnya sampai keangkat, maka wudunya batal. Wafi badin nusahi, dan di sebagian nasah ziyadatun menambahkan minal arti, dari bumi, bimak adihi, dari tempat duduknya, wal ardu laisat bimuqayyadin, dan bumi itu tidak mengikat, wa kharaja bil mutamakkini, dan keluar dari kalimat ini dengan apa? Bil mutamakkini, dengan apa? Dengan tetap. Malau nama qaidan, atau dia tidurnya dalam keadaan qaidan, berdiri, duduk, atau qaiman, atau berdiri. Nah ini baik itu tidurnya nama qaidan atau qaiman atau berdiri, tetap harusnya tidak apa? Tidak bergerak. Emang ada Pak orang berdiri tidur? Ada kali ya? Ada, iya, terpaksa udah ngantuk ya, lagi berdiri, iya. Kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang ngantuk, sholatnya apa? Apa sempoyongan ya? Iya ada. Nah BP itu kalau apa bener-bener lagi sholat, makanya nih kalau kebangetan ngantuk banget Pak, udah dekat waktu gak mendingan tidur dulu daripada bacaan yang ngaco ntar ya. Short itu bacanya apa? Ngaco, salah ya. Mendingan tidur dulu, diam sebentar, ntar apa? Baru sholat ya. Kalau sholatnya ntar bacaannya salah ya, apalagi baca Qurannya salah, Fatihahnya salah ya. Yang nggak ada pahalanya. Yang kedua, kalau Quran kita baca dosa kita Pak, baca Quran salah dosa ya. Jadi mendingan kita ngelecep dulu, ngayap bentar, baru apa? Baru sholat ya. Kalau kebangetan apa? Kebangetan ngantuk buat kita ya. Karena semalam gak tidur, nungguin apa? Nungguin TPS. Ada yang nungguin TPS, ada yang nungguin apa namanya? Fajar sampai pagi. Dan nenek
Guru apa? Saya katanya buka pintu dari sore apa namanya? Sampai tengah malam katanya. Kagak ada yang ngetok-ngetok itu. Kalau pintunya dibuka masih diketok kata saya. Ada gak kalau pengen pintunya diketok mah pintunya ditutup, pintu dibuka masih diketok. Kagak ya? Iya, alhamdulillah dah. Soalnya gak kagak. Iya, cuman apa namanya? Karena saya ketua TPS, hari Kamis mau ngambil apa? Mau ngambil honor hujan aja ya. Baru bisa ngambil Jumat kemarin agak siang bro. Begitu malam Jumat tadi acara malam Sabtu, ya Allah dikejar-kejar orang. Dikejar sama anggota. Udah bolak-balik di rumah. Kata dulu saya mau ngulit dulu di mana? Hutan dong, kagak ngerti. Saya pulang habis sholat saya pulang biarin dah. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi duit. Di situ ada tulisannya pamtasung ya, Linmas gajinya kecilan, cuman 1.300.000 ya. Rumahnya kita kata 1.300.000. Lupa rumahnya bukannya lain. Nah ini bagaimana ini ya? Saya tanya yang lain, saudara-saudara, ya ini Linmas gajinya cuma 1.300 berdua, 650. Gaji kalian kan 850. Ini bagaimana enaknya? Kita barengin aja ya. Kata saya begitu. 5.100.000 ditambah 1.300.000 jadi berapa itu? Sekian. Coba pecah dibagi jadi berapa? Dibagi 6 tambah 28 ya. Dibagi 8. Begitu dibagi 8 dapat sekian. Bagian 800 dulu itu per orangnya. Udah tuh 800 dan kemudian buat musola bagian gojab keluarin. Jadi kebagian dari 7,5 itu dia karena buat musola apa? Ngaji ya Pak. Kita lagi. Jangan. Malu-malu gitu. Karena saya pulang gimana tuh tadi? Bagi honor. Namun gairu hayatin, jadi aku iman atau orang yang berdiri pun itu kalau dia tidur nggak boleh apa? Nggak boleh bergerak. Au kofahun, atau dia berdirinya sambil apa? Ngedangak ya. Wasalisu zawalul akli, yang ketiga hilang akal dengan sebab apa? Bisa karin dengan sebab mabuk. Nah, ada orang mabuk beneran sama mabuk-mabukan. Kalau mabuk-mabukan maka bohongan itu ya, bohongan aja ya. Tapi kalau mabuk itu makan sesuatu atau enggak makan apa-apa, emang datang-datang apa? Mabuk ya. Dia enggak sadar karena apa? Karena mabuk. Saya pernah dengar cerita keponakan saya itu sampai hari ini dia enggak doyan durian. Saya makan durian sedikit biasa apa? Nyamplung dia mah begitu udah ketakutan gue udah. Apa dulu? Saya katanya takut sama durian lantaran ketika saya di pesantren banyak durian jatuh. Dia makanin aja. Itu apa? Kepalanya puyeng apa juga tahu, muntah-muntah segala macam. Sampai hari ini takut apa? Takut sama durian gara-gara itu kan dia. Gara-gara mabuk apa? Mabuk durian. Ya. Tapi beda lagi Pak, ada lagi kalau mabuk janda. Janda biar itu. Tapi itu kan besok masih pengen lagi kali ya mau janda Pak. Jangan ya mau janda ya. Iya, tahu dek kan itu Pak ya.
Jadi yang pertama mabok tadi, orang mabok, ada yang mabok beneran, ada yang namanya mabok-mabokan. Dua-duanya itu tetap membatalkan wudhu, baik mabok-mabokan atau mabok beneran. Au marodin atau sakit, ada orang yang sakit sampai hilang ingatan, kayak orang yang masuk ruang ICU ya. Dia kan kagak tahu apa tuh, digotong dari rumahnya, bisa habis wudhu, ya wudhunya hilang deh pak, dengan sebab sakit, ya sakit atau hilang akalnya, ya. Kemudian au jununin atau gila mah bodoh, biasanya lama sih ini apa namanya, ingatnya lama orang gila mah. Dulu orang gila ada yang katanya begini, ngobatinnya dilempar-lemparin ke kobak, yang kobak itu buat apa? Orang buang air. Orang dulu kan ada kobak gede, empang gede gitu ya, di perayaan ikan gurame, orang buang air seadanya di situ tuh, sekampung. Jambannya ada 4 berapa bererot. Ya kalau dilemparin ke situ kayak apa itu? Jadi orang yang kurang ingatan itu asal dilemparin, asal dia nimbul, kata dia waktu itu begitu dia sadar, itu katanya gua ketika itu ya Allah, begitu kata dia, coba kedengeran cuma Allah gitu ya. Nah itu katanya ngobatinnya dia gitu gitu tuh, ke empang yang buat buat orang buang air, begitu. Tapi alhamdulillah bener, sembuh. Cuma entah dengan sebab itu apa dengan sebab pengobatan lainnya nggak perhatiin itu mudah. Sadar akhirnya tua itu orang itu bagus. Dan orang pintar ngaji ngajinya enak banget ngajinya enak, gayanya enak, sebut makhorijul hurufnya juga enak ya. Bahkan pernah berjuang dulu bareng sama Alhamdulillah. Nih di sini dari belakang sampai ke depan tembus, sebelah kanan sebelah kanan kali tembus sampai gua peluru ditembak, hidup dia waktu ininya tangannya berputus, jarinya ditembak. Makanya dia mah begitu dapat gaji apa namanya itu, veteran ya. Begitu dia dapat veteran, nggak pakai ngomong dia baik aja pak. Nih tuh gua waktu berjuang tuh apa ini, udah begitu doang diterima itu, dapat gaji bareng Alhamdulillah yang beralih ya. Jadi berjuang bareng pak Yai waktu itu bener kenapa? Bener kena ada tembakan, cuma sempat gilanya sama jual arto itu dulunya pernah berjuang lebihnya. Au igmain atau ayan. Nah ini ayan ini tak udah pernah lihat orang ayan belum pak? Ayan ngapa itu dia? Oh kipasnya. Orang ayan itu bolanya kata dia buyang bentaran. Terus kalau dulu kan saya punya balik gede tuh, balik-balian gede ya, dari dibikin dari bambu. Kalau dia bilang sama saya nyak sama ibu saya begitu bilangnya deh, karena itu dia manggilnya kepala saya puyeng banget, udah tidur aja lor, ntar 5 menit kemudian udah gemetaran tuh di balik yang dibuat dari bambu tadi, dari pelupur, kalau orang kampusnya mau pelupur itu. Nah ya begitu tuh, meskipun habis wudhunya hilang itu dia. Mana anak Yai pak bebannya gitu pak, Yai itu aman saya di balen, anak jadi apa? Meninggalnya di mana? Di kolong lagi wudhu, di kolong masjid kuno ke balen. Cari adanya mana? Di kolong masjid lagi wudhu, kepalanya itu diberikin. Ya udah orang ayat begitu meninggal coba, kebanyakan asal hidungnya masuk air gak udah ya habis nafasnya. Kayak orang kelop, atau kadang-kadang kelop ya nyebur ke air ya.
Warabi'u dan keempat lamsur rajulil mar'adil ajnabiyati ghairu mahrumin. Yang keempat, orang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram walau mayyitatan, meskipun udah mati, meskipun perempuan itu sudah mati ya. Jadi kalau kita tersentuh dengan perempuan yang sudah meninggal, udah mati, kalau bukan ajnabiyah, yang bukan ajnabiyah itu tetap kita batal. Tapi perempuannya Pak, enggak Pak. Jadi mayat itu enggak batal. Ceritanya begini Pak, ada satu cerita, itu seorang laki-laki penjaga makam di Madinah. Orang itu keseringannya dia kalau ada orang kaya yang meninggal, makamnya digali, nyari sesuatu yang berharga, yang ada harganya diambil ya. Orang-orang dulu kan hartanya di mana? Dibawa ke makam tuh Pak, dikuburin, harta cincin apa ya, diambil sama dia tuh. Sewaktu-waktu begitu dia gali, itu bukan orang kaya, bukan tapi perawan. Begitu dibuka, ya cakep ini orang ya, agak ada orang langsung demen sama jenazah itu, sama mayat itu didemen dia buka, dia kerjain Pak, diperkosa, mayat diperkosa, mau ada rumah mati. Cuma begitu diperkosa, dia pergi pun hatinya merasa salah. Si mayat itu berdiri, kamu bakal dilaknat oleh Allah, kamu pokoknya banyak sumpahan dia disumpahin oleh mayat tadi. Begitu dengar sumpahan dari oleh mayat tapi nyumpahin, berubah lagi Pak, tidur lagi. Udah dia nyesel sepanjang hari, nyesel. Dia datang ke Masjid Madinah, ketemu Sayyidina Umar waktu itu. Anak muda itu lagi nangis, emang ngapain kamu nangis aja? Saya punya dosa yang besar banget, dia bukan dosa saya. Bunuh orang, bukan. Curi, bukan. Macam-macam dosa yang gede disebutin Pak, bukan baik. Pokoknya saya mau ketemu Bang Nabi, saya mau ngadu, ini dosa saya yang paling gede. Karena emang dosanya katanya gede banget. Udah disuruh ketemu Bang Nabi, datang ke Masjid Madinah, ketemu sama Nabi. Nangis di depan Nabi, ya Rasulullah, saya punya dosa gede banget, besar banget. Bunuh orang 10 orang, enggak, lebih gede dari itu. Mencuri lebih gede dari itu, apapun katanya lebih gede dari itu. Lah, dosa apa lo? Akhirnya dia ngaku, saya habis perkosa orang orang meninggal, orang mati. Ya Allah, kata Rasulullah, pergi lo. Langsung diusir, kagak ngomong apa-apa lagi tuh. Sambil diusir, sambil nangis, sambil tobat dia. Kemudian datang masuk ke sebuah gua keluar dia. Gua keluar terus di situ. Begitu selama 40 hari kalau nggak salah. Karena dia bertobat terus, akhirnya tobatnya diterima oleh Allah, tobatnya diterima. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, anak muda yang dulu itu pernah perkosa mayit, itu dosanya udah diampuni. Lah Rasulullah masih kesal ya. Rasanya apa? Karena nggak ada yang lebih gitu. Begitu nggak jawab itu ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril yang nyampe, emang kamu bisa
punya ampunan Rasulullah. Kagak. Kamu bisa bikin manusia? Kagak. Ya iya udah, ampunan adanya di milik Allah, ininya milik Allah. Udah, anak itu kan udah diampuni sama Allah. Terima. Karena Nabi bilang iya, itu semua milik Allah, ya udah saya terima. Diundanglah itu bocah, ceritanya anak murid itu, ketika dia datang Rasulullah sedang apa? Sedang sholat. Anak muda itu langsung apa? Langsung sholat. Kemudian belum sampai tuntas sholat meninggal dan dinyatakan anak itu udah taubatnya udah diterima. Lama Pak, berhari-hari, ya lama banget baru apa? Taubatnya diterima, ya. Nah itu jadinya. Nah, mayat yang tadi diperkosa enggak dimandiin lagi, udah langsung dibungkus lagi, langsung dimakamkan. Artinya dengan begitu maka yang mayat yang tadi diperkosa tidak jadi hadas, ya. Yang punya hadas hanya laki ya. Yang bersentuhan tadi yang hidup, yang yang jadi hadas mah ya, tapi yang meninggal mah tidak berhadas. Itu mah sekedar karena zaman Rasulullah, ya, supaya ada pengambilan hukum kali Pak. Jadi Allah berikan iktibar kayak gitu agar bagaimana pemberian hukumnya itu, ya. Wa unsa balagon, dan perempuan itu yang balik itu hadda syahwatin urpan, yang mempunyai batas syahwat sebagaimana biasa. Nah, jadi ada anak-anak yang sudah balik ataupun anak-anak yang belum balik. Tanda anak perempuan yang udah balik dalam buku IPA kita lihat, yang pertama anak itu sudah menstruasi, ya, berumur 9 tahun dan sudah menstruasi, atau berumur 9 tahun, atau di antara tandanya buah dadanya udah mulai kelihatan. Nah, biasanya kan kalau bocah masih biasa kayak bapak-bapak ini begini, ya. Tapi kalau udah mulai dewasa buah dadanya udah kelihatan, ya. Atau satu lagi dalam ilmu IPA saya lihat ini di sini di antaranya udah mulai tumbuh rambut kemaluannya, tuh banyak ini Pak tanda-tandanya, ya, tanda-tanda anak itu. Cuman lepas itu kita tahu dah, ya. Yang kita tahu anak itu kadang-kadang udah mulai tumbuh buah dadanya, ya. Artinya ketika ada anak yang begitu salaman sama kita jadi diterima. Kalau bukan kalau bukan cucu kita, ya, bukan anak kita, tetangga misalnya, karena kita serebet biasanya kan pengen salaman dia, ya, mau ngaji mau ngapain, jangan dia diterima Pak, bisa batal, ya. Kemudian kalau perempuan yang mahram ini, kalau nggak salah kemarin ada 17 kali 14 ini. Di sini di halaman berapa, ya? Besok kan kita sebut perempuan yang mahramnya belakangan. Wal khamisu, dah nih sambil nyebutin besok perempuan yang mahram yang mana. Barangkali hanya sampai di sini karena ada hujan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dunya wal akhirah, karena wudu ini adalah merupakan jembatan untuk diterima atau tidaknya sholat kita semua, ya. Kalau wudu kita benar, insya Allah sholat kita keterima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة في سورة الفاتحة يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من عندي يغفر ويرحم يا دافع بلاء الله يا دافع بلاء الرحمن يا دافع بلاء رحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.